Pelatihan Tantangan Elia tahun 2022, sesi ke-7. Mari. Presentasi ini tersedia dengan gratis bagi semua hamba-hamba Tuhan. Kalau ingin presentasi ini atau videonya, kirim email saja elijah003@gmail.com. gmail.com. Saya mau ulangi tujuan pelatihan Tantangan Elia ini. Tujuannya melatih pekerja-pekerja di ladang sama seperti Yesus melatih murid-muridnya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung di Malaysia dan di Indonesia pada akhir zaman ini. Jadi yang kita belajar bukan hanya menyembuhkan orang sakit, tapi konteksnya penting sekali. Konteksnya memberitakan Injil untuk menyelesaikan amanat agung. Itu tujuan utama daripada pelatihan ini. Jadi bukan hanya menyembuhkan orang sakit, usir setan saja, tapi untuk satu maksud yang paling penting, menyelesaikan amanat agung. Sesi ke-7. Nomor 1, kita akan melanjutkan pelajaran tentang kesembuhan orang sakit di Kisah Rasul-Rasul. Nomor 2, kita akan belajar membangkitkan orang mati di Kisah Rasul-Rasul. Nomor 3, ada videonya di mana ada orang Sunda yang sudah meninggal dibangkitkan, hidup kembali. Ada videonya nanti. Kesembuhan sesudah hari Pentakosta. Bagaimana mereka menyembuhkan orang sakit? Mari. Sebelum itu, diulangi dulu Lukas 9 ayat yang pertama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai segala setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Bukan mendoakan orang sakit, tetapi menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayat 2, dan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Sekali lagi, Yesus utus murid-muridnya bukan untuk mendoakan orang sakit, melainkan menyembuhkan penyakit-penyakit. Artinya mereka melayani orang sakit sampai sembuh nyata. Sembuh nyata. Itu yang kita belajar pada pelatihan ini. Nah, nomor 1. Tenaga dan kuasa ini untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir setan-setan sudah diberikan kepada murid-murid Yesus di Injil, yaitu sebelum Roh Kudus datang membawa karunia kesembuhan dan karunia-karunia lain pada hari Pentakosta. Sebelum hari Pentakosta, sebelum Roh Kudus datang, mereka sudah diberi tenaga dan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Di Injil sudah diberikan oleh Tuhan. Nomor 2. Dan kuasa ini, yaitu kuasa yang nomor 1 itu, dipakai hanya untuk mengusir roh-roh dari orang yang kerasukan di permukaan bumi. Bukan untuk mengusir roh-roh di udara. Yaitu bukan untuk perperangan rohani di udara. Nah, hal ini kita akan jelaskan pada sesi minggu depan, sesi 8. Perperangan rohani di udara, itu akan dijelaskan. Kisah Rasul-Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi, tujuan kedatangan Roh Kudus ialah memberikan kepada murid-murid kuasa, yaitu kekuatan dan keberanian
untuk bersaksi untuk Tuhan Yesus. Jadi kuasa yang diberikan kepada mereka pada waktu Roh Kudus turun ialah kuasa untuk bersaksi, kekuatan, keberanian untuk bersaksi. Ingatlah Petrus yang sebelum Roh Kudus datang, dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dia penakut sebelum Roh Kudus datang. Nggak berani bersaksi, bahkan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi sesudah dibaptis Roh Kudus pada hari Pentakosta, hari itu langsung Petrus berubah dan memberitakan Injil kepada banyak orang yang berkumpul. Ya. Jadi setelah Petrus dibaptis Roh Kudus, dia terima keberanian ilahi daripada Roh Kudus untuk bersaksi. Bukan untuk menyembuhkan orang sakit, tapi untuk bersaksi. Jadi tujuan kedatangan Roh Kudus bukan untuk kita menyembuhkan penyakit atau usir setan. Bukan. Sebelum Roh Kudus datang, mereka sudah diberi tenaga dan otoritas untuk menyembuhkan orang sakit dan usir setan. Jadi kedatangan Roh Kudus itu bukan untuk kita bernubuat saja. Memang ada nubuatan, tapi bukan hanya untuk bernubuat, untuk kita bernubuat saja Roh Kudus datang. Bukan. Melainkan untuk kita memberitakan Injil dengan berani. Seperti Petrus pada hari Pentakosta membawa Injil dengan berani kepada orang banyak yang sudah berkumpul. Nah, sebaliknya, kuasa kesembuhan sudah diberi pada Lukas 9 di Injil jauh sebelum hari Pentakosta. Jadi, kuasa yang diberikan pada hari Pentakosta itu bukan kuasa kesembuhan. Lain. Tetapi kuasa itu keberanian merupakan keberanian untuk bersaksi. Saya harap itu jelas. Nah, bagaimana murid-murid Yesus melayani kesembuhan kepada orang sakit di Kisah Para Rasul, yaitu setelah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Bagaimana? Dan karunia kesembuhan sudah tersedia bagi mereka oleh Roh Kudus. Bagaimana mereka melayani orang sakit pada Kisah Rasul-Rasul? Bagaimana? Apakah mereka selalu memakai karunia kesembuhan atau berbahasa roh atau bernubuat dengan mengeluarkan deklarasi dengan lain-lain pada waktu mereka menyembuhkan orang sakit di Kisah Rasul-Rasul? Ya atau tidak? Sebentar lagi kita akan selidiki hal ini. Sebentar lagi. Sebelum ada karunia kesembuhan, kuasa atau otoritas menyembuhkan orang sakit sudah tersedia, sudah diberikan kepada murid-murid menurut Lukas 9 tadi. Maka otoritas untuk menyembuhkan berbeda, mendahului dan lebih dasar daripada karunia kesembuhan. Jadi, lebih baik kita belajar dengan baik-baik menjalankan otoritas untuk menyembuhkan orang sakit. Otoritas itu dasar sekali. Dasar sekali. Jadi harus dipelajari dengan baik-baik. Masa kini di banyak gereja, waktu melayani orang sakit, fokusnya biasanya ke arah karunia kesembuhan. Disertai karunia nubuatan yang dinyatakan dengan segala proklamasi atau deklarasi kepada orang yang sakit itu. Biasanya begitu. Tapi kedua karunia ini berbeda jauh dengan otoritas dan tenaga yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan di Lukas 9. Ya. Jadi karunia kesembuhan, karunia nubuatan, berbeda jauh dengan otoritas dan tenaga yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyembuhkan orang sakit. Berbeda, tidak sama. Jadi kita jangan bingung ya. Karunia seperti karunia kesembuhan, karunia nubuatan, berbeda jauh dengan otoritas dan tenaga untuk menyembuhkan orang sakit. Jangan bingung, tidak sama.
Jadi dalam konteks pemberitaan Injil, tidak Alkitabiah kalau kita melayani orang sakit hanya dengan karunia nubuatan dan karunia kesembuhan saja. Tidak Alkitabiah kalau di dalam konteks pemberitaan Injil. Seharusnya kita pakai otoritas dan tenaga kesembuhan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menyembuhkan penyakit dalam konteks memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang belum kenal Tuhan. Dan memang itu tujuan utama daripada pelatihan ini. Kita belajar menyembuhkan orang sakit, jangan hanya melayani orang yang sudah percaya saja. Yang lebih penting lagi, lebih dasar lagi, menjangkau orang yang belum kenal Yesus. Iaitu menjangkau suku-suku terabaikan. Nanti hal ini akan dijelaskan lebih lanjut di Kisah Rasul-Rasul. Nanti. Nah, bagaimana dengan bahasa roh? Kalau orang karismatik, pada waktu melayani orang sakit, ada yang senang berbahasa roh waktu melayani orang sakit. Nah, mari hal ini akan dijelaskan sedalam-dalamnya. Nah, kalau bahasa roh, menurut Kisah Rasul-Rasul, para murid Yesus berkata-kata dalam bahasa roh pada waktu yang tertentu dan bukan waktu melayani orang sakit. Bukan waktu melayani orang sakit mereka berbahasa roh. Bukan. Nah, mari kita lihat kapan mereka berbahasa roh menurut Kisah Rasul-Rasul. Ada 3 kali. 1, 2, 3. 3 kali. Kalau menurut Kisah Rasul-Rasul, mereka berbahasa roh. Mari. Pertama kali. Pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertabaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, itu pertama kali di Kisah Rasul-Rasul, murid-murid Yesus mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Kedua kalinya, Petrus di rumah Cornelius. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Nah, kali ketiga di Kisah Rasul-Rasul di mana murid-murid Yesus berkata-kata dalam bahasa roh, Paulus di Efesus. Pasal 19. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Maka, jelas sekali kapan murid-murid Yesus berbahasa roh di Kisah Rasul-Rasul. Jelas sekali. Tetapi murid-murid Yesus tidak berbahasa roh pada waktu mereka menyembuhkan orang sakit. Ini sesuai dengan Kisah Rasul-Rasul. Waktu mereka menyembuhkan orang sakit, mereka tidak berkata-kata dalam bahasa roh. Mari. Kisah Rasul-Rasul 3 ayat pertama. Maka pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah.
Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahawa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Nah, pertanyaan, apakah pengemis ini minta kesembuhan dan punya iman untuk disembuhkan? Tidak. Tidak, orang ini minta sedekah saja. Itu yang dia harap mendapatkan, sedekah. Jadi, untuk orang yang belum percaya, seperti orang lumpuh ini disembuhkan, belum tentu mereka harus punya iman. Belum tentu. Tetapi orang yang belum percaya, apakah bisa punya iman untuk disembuhkan? Bisa, bisa, bisa. Nanti kita akan lihat. Ya. Tapi orang lumpuh ini tidak punya iman untuk disembuhkan. Walaupun demikian, dia disembuhkan oleh Petrus. Ayat keempat. Maka mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Nah, mata Petrus terbuka atau tertutup pada waktu dia menyembuhkan orang lumpuh ini. Terbuka atau tertutup. Jelas matanya terbuka karena mereka menatap orang lumpuh ini. Jadi matanya terbuka. Jadi pada waktu kita menyembuhkan orang sakit, jangan tutup mata. Jangan tutup mata. Matanya terbuka. Kalau kita piara anjing dan kita perintahkan anjing kita duduk, apakah matanya tertutup atau terbuka? Jelas terbuka. Jadi pada waktu kita keluar perintah kepada sakit penyakit ataupun kepada anjing kita, mata kita terbuka. Kalau berdoa ya silakan tutup mata kalau mau. Petrus di sini menatap apa? Petrus melihat kepada orang lumpuh ini. Jadi sebaiknya waktu kita menyembuhkan orang sakit, lihat kepada orang yang sakit itu, yang kita layani itu. Ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Pengemis ini harap mendapat apa? Dia harap mendapat uang. Jadi jelas orang lumpuh ini tidak punya iman untuk disembuhkan. Jelas tidak ada. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Pada saat itu, Petrus tidak punya uang untuk diberikan. Tidak ada uang saku untuk diberikan, tapi dia punya apa yang bisa diberikannya? Apa yang Petrus punya? Mari, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus pakai karunia kesembuhan atau otoritas? Yang mana yang dia pakai? Jelas di sini untuk menyembuhkan orang lumpuh ini, Petrus menjalankan otoritas. Waktu dia keluarkan perintah, berjalanlah, jelas dia sedang pakai otoritas. Bagaimana menjalankan otoritas? Dengan keluar perintah. Jadi di sini Petrus menjalankan otoritas. Waktu dia mengeluarkan perintah kepada orang lumpuh ini, berjalanlah. Petrus tidak punya uang. Tetapi apa yang dia punya? Dia punya otoritas yang dia terima daripada Tuhan Yesus di Injil. Pada Lukas 9, jauh sebelum hari Pentakosta, pada waktu Roh Kudus datang membawa karunia-karunia-Nya. Di sini Petrus tetap menaati perintah Yesus dari Injil, yaitu Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Sebelum Injil dikabarkan,
orang sakit disembuhkan dulu. Perhatikanlah bahawa sebelum Injil dikabarkan kepada orang banyak yang nanti sebentar lagi akan berkumpul, orang lumpuh itu disembuhkan dulu. Di sini Petrus memakai otoritas untuk menyembuhkan pengemis yang lumpuh ini. Sebelum Injil dikabarkan kepada mereka yang akan datang berkumpul karena terheran oleh mujizat itu. Apakah Petrus lebih dulu memberitakan Injil kepada pengemis itu? Terus ajak dia percaya kepada Tuhan sebelum melayani kesembuhan kepadanya, iaitu sebagaimana kebiasaan kita, ya atau tidak? Tidak, tidak, tidak. Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini dulu. Setelah itu baru Injil dikabarkan kepada orang banyak yang terheran dan yang berkumpul. Ini sesuai dengan perintah Yesus dari Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang sakit di situ dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi kalau menyembuhkan orang yang sudah percaya, yang sudah selamat, memang mereka harus mengaku dosa dulu. Kalau orang percaya yang sakit mau disembuhkan, kalau ada dosa, memang dosa itu harus diakui dulu oleh orang yang sudah percaya. Ini sesuai dengan Yakobus 5 ayat 16 yang kita akan belajar pada sesi 9 dalam 2 minggu. Apakah pada waktu Petrus menyembuhkan pengemis ini, apakah ada Bapa dalam nama Yesus, kami perintahkan orang ini berjalan? Tidak ada. Tidak ada Bapa. Petrus tidak sebut nama Bapa. Hanya berjalanlah. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Tidak ada sebut nama Bapa. Tidak ada. Apakah di sini Petrus berbahasa roh? Tidak ada. Petrus hanya keluar perintah saja. Demi nama orang Yesus Nazaret itu, orang Yesus orang Nazaret itu, berjalannya. Tidak ada berbahasa roh. Apakah ada haleluya, terima kasih Tuhan Yesus? Ada enggak Petrus sebut kata-kata itu? Tidak ada. Apakah Petrus bernubuat? Apakah dia keluarkan proklamasi atau deklarasi? Ada tidak? Proklamasi diarahkan kepada orang lumpuh ini? Tidak ada. Apakah Petrus berkata, oleh kuasa darah Yesus, kamu sembuh? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Cuman otoritas saja. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Cuman otoritas saja. Tidak ada nubuatan, tidak ada bahasa roh, tidak ada proklamasi, tidak ada haleluya puji Tuhan, tidak ada doa, tidak ada adorasi. Cuman perintah saja, otoritas. Nah, tetapi kalau melayani orang yang sudah percaya kepada Yesus dan ada karunia seperti karunia kesembuhan sedang bermanifestasi, ya boleh saja ada tindakan imamat diarahkan ke atas kepada Bapa kami atau tindakan profetik diarahkan kepada orang sakit itu. Waktu melayani orang sakit yang sudah percaya, ya boleh saja ada manifestasi karunia-karunia. Boleh ada tindakan profetik, boleh ada tindakan imamat, boleh kalau melayani orang yang sudah percaya. Jadi otoritas sangat berbeda dengan karunia kesembuhan. Sangat berbeda. Otoritas pada umumnya dipakai untuk menyembuhkan orang sakit dalam penginjilan. Dalam penginjilan, kita menginjili orang yang belum percaya kepada Yesus. Kalau dia sakit, kita seharusnya menyembuhkan dia dulu. Kita menyembuhkan dia dengan menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan. Pada umumnya, bukan dengan menjalankan karunia-karunia. Karunia-karunia pada umumnya dijalankan dalam konteksnya melayani tubuh Kristus. Melayani orang yang sudah percaya.
Di sini Petrus tetap pakai otoritas untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Kenapa? Kan dia pasti punya karunia kesembuhan, kan? Kenapa di sini dia tetap pakai otoritas? Kenapa? Konteksnya apa di sini? Perhatikanlah. Konteksnya penginjilan. Pemberitaan Injil kepada orang yang terheran yang akan berkumpul. Jadi konteksnya di sini adalah penginjilan, pemberitaan Injil. Makanya Petrus tetap menjalankan otoritas daripada pakai karunia kesembuhan. Nah, perhatikanlah di sini Petrus tidak mencampurkan doa dan nubuatan dan perintah. Dia tidak mencampurkan tindakan imamat, tindakan profetik, dan tindakan raja. Tidak dicampurkan. Sebagaimana biasa waktu kita melayani orang sakit. Ya, dulu sebelum kita dilatih, kalau kita melayani orang sakit, seringkali mencampurkan doa, nubuatan, perintah, semua dijadiin satu. Betul enggak? Tapi Petrus tidak. Hanya pakai otoritas saja. Tidak ada campuran doa, nubuatan, dan perintah. Nanti kita akan lihat kenapa tidak boleh mencampurkan ketiga tindakan ini. Apakah akibatnya kalau mencampurkan mereka? Apakah akibatnya kalau mencampurkan tindakan imamat, tindakan profetik, dan tindakan raja? Nanti. Nah, kenapa Petrus tidak pakai karunia kesembuhan? Dia pasti punya. Kenapa dia nggak pakai karunia kesembuhan? Begini, pada umumnya karunia kesembuhan sebagai salah satu daripada ke-9 karunia Roh Kudus dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Ini sesuai dengan 1 Korintus 12, di mana sudah dijelaskan bahawa ke-9 karunia Roh Kudus adalah untuk membangun tubuh Kristus, yaitu melayani kesembuhan bagi orang yang sudah percaya. Tetapi konteksnya di sini di kisah Rasul-Rasul dengan Petrus, bukan melayani orang yang sudah percaya. Bukan misalnya waktu kebaktian di gereja, kita mau melayani orang sakit, itu konteksnya melayani orang yang sudah percaya. Ya. Tetapi konteksnya di sini menyembuhkan penyakit dalam konteks penginjilan di luar. Di tengah-tengah orang banyak yang belum percaya. Jadi konteksnya dengan jelas itu penginjilan, pemberitaan Injil. Dan dalam konteks penginjilan, kita pakai otoritas dan tenaga kesembuhan. Dalam konteks yang penginjilan, pemberitaan Injil kepada mereka yang belum kenal Yesus, di situ kita menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan. Itu sesuai dengan Lukas 9 dan Lukas 10. Yang sudah kita pelajari. Terus, ayat 7. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Nah, kita juga seharusnya berbuat yang sama waktu kita melayani orang yang susah bangun atau susah berjalan. Kita harus berbuat yang sama. Kita harus pegang tangan mereka dan bantu mereka berdiri. Perintahkanlah mereka, bangunlah dan berjalanlah dalam nama Yesus. Jadi apa saja yang dijalankan Petrus di sini, kita juga harus jalankan dalam konteks memberitakan Injil kepada mereka yang belum kenal. Jalankan otoritas. Otoritas. Keluar perintah saja dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Ayat 8. Orang lumpuh itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Waduh, luar biasa mujizat ini karena orang ini lumpuh sejak lahir. Ayat 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo.
Orang banyak itu terheran. Maka itu, kalau bisa, seharusnya kita menyembuhkan orang sakit dulu. Orang akan keheranan, mereka akan datang kepada kita, hatinya terbuka karena sudah menyaksikan mukjizat. Ayat 12, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Petrus mulai memberitakan Injil kepada mereka setelah terjadi mukjizat. Sesuai dengan Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi dalam penginjilan, kalau bisa lebih baik mukjizat dulu. Lalu Petrus membawa firman Tuhan kepada mereka yang sudah berkumpul, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Nah, apa artinya kepercayaan dalam nama Yesus? Apa artinya kepercayaan dalam nama Yesus? Mari kita akan menjelaskan hal ini. Diulangi lagi ya. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Nah, begini. Ini terjemahan bahasa Inggris. Begini. Nomor 1. It is Jesus' name. And nomor 2, the faith that comes through him that has given this complete healing to him, as you can all see. Nah, terjemahan itu lebih tepat. Jadi terjemahan dari Inggris begini, nomor 1, nama Yesus, dan nomor 2, iman yang datang melalui dia itu yang telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi ada dua hal yang menghasilkan mukjizat. Nama Yesus dan iman yang datang melalui dia. Kedua hal itu yang menghasilkan mukjizat ini. Nomor 1, nama Yesus. Nomor 2, iman yang datang melalui dia. Ini kedua hal kerjasama menghasilkan mukjizat orang lumpuh itu bangun dan berjalan. Nah, hal yang pertama, nama Yesus. Saudara punya apa kalau nama Yesus ada di dalam diri saudara? Kalau Yesus ada di dalam diri saudara, saudara punya apa? Saudara punya otoritas. Yesus punya otoritas ada di dalam diri saudara kalau Yesus ada di dalam hatimu. Kalau saudara percaya kepada Yesus. Jadi, kalau nama Yesus ada di dalam diri kita, kita punya otoritas. Nomor 2, apakah artinya iman yang datang melalui dia? Apa artinya itu? Artinya imannya Allah. Iman yang datang melalui dia adalah imannya Allah atau iman yang memindahkan gunung. Ya, jadi begini. Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu dengan menjalankan otoritas. Itu hal pertama, dengan imannya Allah. Itu hal yang kedua dari slide yang tadi. Kedua hal itu. Otoritas dijalankan dengan imannya Allah. Nah, dari manakah Petrus belajar ini? Dari mana? Ya, dari mana Petrus belajar menjalankan otoritas dengan imannya Allah? Dari mana? Petrus belajar itu waktu Yesus mengutuk pohon ara di Markus 11 yang pernah kita pelajari. Di situ Yesus mengutuk pohon ara itu dengan imannya Allah atau iman yang memindahkan gunung. Mari diulangi, Yesus mengutuk pohon ara di Markus 11 itu. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun.
Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja sebab memang bukan musim buah arah. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Loncat ke ayat 20, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, punyalah imannya Allah. Itu terjemahan yang tepat. Yesus menjawab mereka, punyalah imannya Allah. Saya menjalankan otoritas dengan imannya Allah. Waktu saya keluar perintah kepada pohon itu dengan imannya Allah. Atau punyalah iman yang memindahkan gunung. Yesus menjelaskan kepada Petrus bagaimana dia menjalankan mukjizat ini. Waktu dia mengutuki pohon itu, waktu dia keluar perintah kepada pohon itu supaya jadi kering dan layu, perintah itu dikeluarkan dengan imannya Allah atau iman yang memindahkan gunung. Terus Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, atau kepada pohon ini, atau kepada penyakit ini, atau setan ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Yesus mengutuk pohon ara itu dengan menjalankan otoritas dengan imannya Allah. Yaitu keluar perintah tanpa bimbang. Tanpa bimbang. Dia keluarkan perintah kepada pohon itu. Demikian juga. Pada waktu Petrus keluar perintah kepada orang lumpuh itu di kisah Rasul-Rasul tadi, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus keluar perintah itu tanpa bimbang. Yaitu dengan iman yang memindahkan gunung. Atau imannya Allah. Maka hal itu terjadi bagi Petrus. Kisah Rasul-Rasul pasal 4 ayat 4, hasilnya begini, di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5,000 orang laki-laki. Perhatikanlah di sini, Petrus tidak memakai karunia kesembuhan, melainkan dengan jelas memakai otoritas yang diberikannya jauh sebelum hari Pentakosta pada Lukas 9 dan 10. Kenapa? Karena konteksnya di sini adalah memberitakan Injil kepada orang banyak itu yang belum percaya. Konteksnya di sini jelas sekali penginjilan, pemberitaan Injil. Dan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Lukas 9 dan Lukas 10, Petrus menjalankan otoritas. Hal mukjizat ini adalah penuaian banyak jiwa-jiwa untuk kerajaan sorga. Banyak hasil. Sekali lagi, di sini Petrus menaati perintah Tuhan saja. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Sebelum kerajaan Allah diberitakan, orang sakit ini disembuhkan dulu. Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini dulu. Setelah terjadi mukjizat, baru Injil diberitakan oleh Petrus kepada mereka yang berkumpul. Nah, mukjizat satu lagi, Eneas disembuhkan. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling
mengadakan kunjungan ke mana-mana. Konteksnya di sini juga menurut saya bersifat penginjilan. Karena dia mengadakan kunjungan ke mana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di lidah. Jadi mujizat yang terjadi di sini bukan waktu kebaktian orang percaya, bukan. Tapi dia lagi kunjungan ke mana-mana. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah, bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Nah, di sini Petrus memakai otoritas atau karunia kesembuhan. Jelas sekali di sini Petrus menjalankan otoritas. Kenapa? Karena dia keluar perintah, bangunlah, bereskanlah tempat tidurmu. Kalau kita menjalankan otoritas, kalau kita keluarkan perintah, itu artinya kita memanfaatkan otoritas. Apakah Petrus berkata, Bapa, dalam nama Yesus saya perintahkan orang ini bangun. Apakah Petrus sebut nama Bapa dulu? Tidak ada. Apakah Petrus berbicara dalam bahasa roh di sini? Tidak ada. Apakah ada tindakan imamah yang diarahkan kepada Bapa yang di atas? Tidak ada haleluya, haleluya. Tidak ada haleluya. Adakah tindakan profetik atau proklamasi atau deklarasi untuk Eneas? Tidak ada. Apakah Petrus berkata oleh kuasa darah Yesus kamu sembuh? Apakah Petrus berkata oleh biluar-biluarnya kamu sembuh? Tidak ada. Tidak. Dia keluar perintah saja. Sekali lagi, Petrus pakai otoritas untuk menyembuhkan orang sakit. Otoritas yang dia terima dari Yesus di Injil jauh sebelum Roh Kudus datang pada hari Pentakosta. Kenapa dia tidak pakai karunia kesembuhan? Kenapa? Konteksnya apa? Konteksnya mengadakan kunjungan ke mana-mana. Ini bukan kebaktian. Perhatikanlah, Petrus tidak mencampurkan doa, nubuatan, proklamasi, deklarasi, dan perintah. Ketika jabatan itu tidak dicampurkan jadi satu. Tidak, hanya perintah saja. Bangunlah, bereskanlah tempat tidurmu. Tidak ada campuran. Hasilnya, ayat 35, semua orang, semua penduduk lidah dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Itu hasil dari mujizat itu, hasil penuaian jiwa-jiwa. Jadi, mujizat ini bersifat penginjilan. Penginjilan. Jadi, Petrus menjalankan otoritas daripada pakai karunia kesembuhan. Sekali lagi, sesuai dengan Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ. Terus katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Mujizat dulu, baru orang berbalik kepada Tuhan. Mujizat dulu, baru orang percaya kepada Tuhan. Ya, berkali-kali begitu. Jadi konteksnya di sini jelas bersifat penginjilan. Karena setelah mujizat terjadi, banyak orang percaya kepada Yesus, itu namanya penginjilan. Dalam konteks penginjilan, menurut Alkitab, kita pakai otoritas untuk menyembuhkan orang sakit. Hasil mujizat ini adalah penuaian banyak jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Jelas, Petrus di sini tidak memakai karunia kesembuhan. Tidak. Tujuan utama daripada pelatihan tantangan Elia ini adalah memperlengkapi saudara memberitakan Injil dengan efektif kepada yang belum percaya kepada Tuhan. Dengan menyembuhkan orang sakit secara dahsyat sebagai bukti yang tidak terbantah bahawa Yesus atau Isa adalah Mesias dan satu-satunya jalan kepada Bapa kami yang di sorga, yaitu Allah yang sebenarnya yang pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Itulah tujuan daripada pelatihan ini. Jadi jangan hanya untuk melayani orang sakit yang sudah percaya saja.
Jangan hanya itu saja. Ya mula-mula boleh, tapi nanti harus menjangkau orang baru. Harus menjangkau suku-suku terabaikan. Nah, kita belajar membangkitkan orang mati. Mari. Kebangkitan Dorcas. Dorcas itu seorang saudari yang sangat setia melayani jemaat. Pada suatu hari, dia sakit terus meninggal. Petrus dipanggil. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka yang diutus untuk ajak dia ke tempat Dorcas untuk membangkitkan dia. Ya. Setelah sampai di sana, Petrus dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Apakah janda-janda ini punya iman Dorcas akan bangkit? Saya percaya tidak. Kenapa? Karena mereka sedang berkabung dan menangis. Ya. Jadi menurut saya mereka tidak percaya Dorcas akan bangkit. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Nah, di sini Petrus berbuat sesuatu hal yang dulu dia tidak pernah berbuat sebelum menjalankan mujizat. Apa yang dia berbuat yang berbeda sebelum menjalankan mujizat yang dulu dia tidak pernah jalankan. Petrus berdoa dulu. Tadi sebelum menyembuhkan orang lumpuh itu tidak ada berdoa dulu. Waktu menyembuhkan Eneas tadi tidak ada doa dulu. Tapi di sini Petrus berdoa dulu. Kenapa? Kenapa di sini Petrus berdoa dulu? Nah, apakah pada waktu Petrus berdoa, Dorcas bangkit? Apakah pada waktu Petrus menaikkan doa, iaitu tindakan imamat kepada Bapanya di surga, apakah mujizat terjadi? Apakah Dorcas bangkit? Tidak, tidak, tidak. Jadi apakah tujuan doa itu? Begini, Petrus tidak berdoa karena dia belum siap. Dia belum siap memindahkan gunung. Iman yang memindahkan gunung untuk membangkitkan orang mati, untuk memindahkan gunung yang besar sekali, iman itu belum siap. Imannya Allah di hatinya belum siap. Masih kurang untuk memindahkan gunung yang sebesar ini, yaitu membangkitkan orang mati. Jadi, berdoa dulu. Mempersiapkan diri. Mempersiapkan imannya. Yaitu mempersiapkan iman yang memindahkan gunung untuk membangkitkan Dorcas. Yaitu gunung yang besar sekali. Jadi, iman yang memindahkan gunung itu, untuk memindahkan gunung yang sebesar itu, belum ada. Dia harus mempersiapkan imannya dulu. Pakai apa? Pakai doa. Pakai doa. Nah, ini sesuai dengan Matius 17, di mana Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya kenapa mereka gagal usir setan ayan dari anak yang kerasukan itu. Ya, masih ingat? Penjelasan dari Yesus begini. Kenapa mereka gagal usir setan dari anak itu? Karena jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Artinya, dengan berdoa dulu, kita mempersiapkan iman yang memindahkan gunung di hati kita, supaya kita siap mengeluarkan perintah kepada gunung itu tanpa bimbang. Jadi dengan doa puasa, iman itu yang perlu untuk memindahkan gunung besar itu, iman itu disiapkan.
disiapkan, dikuatkan, disiapkan untuk memindahkan gunung yang besar itu. Doa dulu. Jadi sebelum Petrus membangkitkan Dorcas, dia berdoa dulu. Berdoa dulu sebagai persiapan. Kemudian Petrus berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Otoritas atau karunia? Jelas Petrus pakai otoritas. Kenapa? Karena dia keluar perintah kepada orang mati ini. Bangkitlah. Kalau kita menjalankan perintah, kalau kita keluarkan perintah, artinya menjalankan otoritas. Apakah Petrus berkata, Bapa, dalam nama Yesus, kami perintahkan Tabita bangkit. Apakah Petrus sebut nama Bapa dulu? Tidak ada. Apakah Petrus berbahasa roh di sini? Tidak ada. Mungkin tadi, waktu berlutut berdoa kepada Tuhan, mungkin ada bahasa roh. Itu jelas. Tapi di sini, bukan doa lagi. Sekarang dia bangun berdiri. Berpaling kepada mayat itu. Keluar perintah. Bangkitlah. Tidak ada berbahasa roh lagi. Tidak ada. Cuma perintah saja. Apakah ada nubuatan atau tindakan profetik diarahkan kepada mayat itu? Tidak ada. Cuma perintah saja. Bangkitlah. Petrus berlutut terus atau ia bangun berdiri? Bagi saya yakin dia tidak berlutut terus, dia bangun. Dia bangun terus berpaling kepada mayat itu, terus keluar perintah. Kalau kita perintahkan anjing kita duduk, apakah berlutut dulu? Tidak ada. Apakah Petrus berkata, oleh kuasa darah Yesus, kamu bangkit? Tidak ada. Apakah matanya terbuka atau tertutup? Matanya terbuka. Karena sekarang bukan doa lagi, tapi keluar perintah kepada orang yang sudah mati. Matanya terbuka. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, sesuai dengan Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah atau bangkitkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Mujizat mendahului orang percaya kepada Tuhan. Hanya setelah terjadi mujizat, orang sering mau percaya kepada Tuhan Yesus. Itu memang sifat manusia. Sifat manusia belum berubah dan masih sama. Jadi Lukas 10 ayat 9 masih berlaku untuk kita masa kini. Masih berlaku. Sembuhkan orang sakit dulu kalau bisa. Setelah itu, kabarkan kerajaan surga. Perhatikanlah bagaimana Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus di Lukas 8 ayat 54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Jadi waktu Yesus membangkitkan anak ini, dia juga pegang tangannya. Terus keluar perintah, hai anak, bangunlah. Jadi di sini Yesus pakai dua-duanya. Dia pakai jamahan, memegang tangannya. Bagi saya itu jamahan. Jadi itu mengalirkan tenaga kesembuhan. Terus dia keluar perintah, hai anak, bangunlah, iaitu menjalankan otoritas. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Nah, pada mujizat membangkitkan Dorcas, ada dua tahap yang berbeda dan yang terpisah. Tahap pertama, berdoa kepada Tuhan, yaitu tindakan imamat. Tahap yang kedua, mengeluarkan perintah, yaitu tindakan raja.
bangkitlah. Nah, pada tahap yang mana mujizat itu terjadi? Pada tahap yang mana Dorcas bangkit? Pada tahap yang kedua, waktu Petrus keluarkan perintah. Perhatikanlah begini. Di sini, Petrus tidak mencampurkan berdoa dan mengeluarkan perintah. Tidak dicampurkan. Dia berdoa dulu. Berlutut berdoa dulu. Ya, berdoa kepada Tuhan. Artinya tindakan imamat. Habis doa, dia bangun. Dia berpaling kepada mayat itu. Terus keluar perintah. Bangkitlah. Jadi jelas Petrus tidak mencampurkan doanya dan perintahnya. Tidak dicampurkan, terpisah. Nah, bagaimana akibatnya terhadap otoritas kalau kita mencampurkan doa dan perintah? Apakah akibatnya? Sebagaimana kebiasaan kita, ya, biasanya waktu kita melayani orang sakit, biasanya kita mencampurkan doa dan perintah, ya. Begini, ya. Oh, ada orang sakit kita mau layani. Biasanya kita mencampurkan ketiga jabatan itu, yaitu mencampurkan jabatan imamat, jabatan profetik, dan jabatan raja. Semua dicampurkan. Misalnya begini, haleluya, puji Tuhan. Dalam nama Yesus sembuh, terus berbahasa roh. Aku mendeklarasikan kamu sembuh. Oleh biloi-biloi kamu sembuh. Haleluya, haleluya. Sembuh, jadilah engkau sembuh. Bangunlah. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, dalam nama Yesus, aku memproklamirkan kamu sembuh. Oleh darah, oleh biloi-biloinya kamu sembuh. Ya, betul enggak? Kebiasaan kita mencampurkan ketiga jabatan itu. Dicampurkan jadi satu. Bagaimana akibatnya kalau ketiga jabatan ini dicampurkan jadi satu? Apakah akibatnya terhadap otoritas? Begini. Bagaimana kalau air panas dicampurkan dengan air dingin? Hasilnya apa? Akibatnya air itu menjadi suam-suam kuku. Jelas ya? Jadi akibatnya daripada mencampurkan keluar perintah dengan berdoa adalah otoritas kita jadi suam-suam kuku. Waktu berdoa, tidak punya otoritas. Waktu keluar perintah, kita mau otoritas kita sebesar mungkin. Jadi kalau dicampurkan kedua-duanya, otoritas kita jadi suam-suam kuku. Waktu berdoa, kita sama sekali tidak punya otoritas. Berlutut, apalagi berlutut. Sama sekali tidak punya otoritas. Semua otoritas ada di tangan Tuhan. Sebaliknya, waktu keluar perintah, kita mau otoritas kita sebesar mungkin. Akibat dari mencampurkan tindakan imamat dan tindakan raja adalah mengurangi otoritas kita. Kalau kita mencampurkan air dingin dengan air panas, air menjadi suam-suam kuku. Demikian juga otoritas kita menjadi suam-suam kuku kalau kita mencampurkan doa dan perintah. Jadi jangan dicampurkan, dipisah. Dipisah. Nah, ini ada video mengenai orang Sunda dibangkitkan. Ini gadis itu namanya Reina. Dia orang Sunda dan dia diselamatkan oleh pelayanan namanya Jimas. Nah, Jimas itu ketuanya Pak Elias. Pada tahun 2003 di Bandung kami mengadakan pelatihan, salah satu pesertanya adalah Pak Elias. Setelah dilatih Pak Elias, dia mulai menjangkau orang-orang Sunda yang terkenal sebagai orang yang paling susah dijangkau. Mereka paling keras terhadap Injil. Tapi karena banyak mujizat, banyak orang mulai percaya kepada Isa sebagai Al-Masihnya. Salah satunya Reina, pemuda ini. Tetapi Reina itu akhirnya nikah sama orang Muslim. Nah, setelah nikah, dia meninggalkan Tuhan Yesus. Enggak bisa ikut kebaktian lagi.
karena nikah sama orang Muslim. Setelah itu, Rena sakit. Di rahimnya timbul satu kista yang besar sekali. Jadi keluarganya bawa dia ke rumah sakit di Bandung, di kota Bandung. Di situ Pak Elias tinggal di Bandung, ya. Doktor periksa Rena, dia goyang kepala, tidak ada harapan katanya. Terus Rena dibawa pulang. Setelah itu selama 10 hari tidak bisa makan, tidak bisa minum, hanya berbaring saja. Akhirnya mati, betul-betul mati. Tiga masjid di kampungnya, mereka mengadakan persiapan untuk kuburannya. Tapi sebelum dikubur mayatnya, tetangga-tetangga, teman-temannya berkumpul di rumahnya untuk mengaji dulu, ya. Tetangga-tetangganya semua orang Muslim, mereka berkumpul di rumahnya, terus mereka mulai mengaji kepada Allah mereka, minta dia terima arwahnya ke Firdausnya. Itu ada mereka, ada orang Sunda. Sebelum kuburan, mereka berkumpul di rumahnya untuk mengaji kepada Allah mereka dulu. Nah, pada waktu itu, Pak Elias yang ada di Bandung, itu jaraknya kira-kira 2 jam dari kampung ini. Kampung ini di Pangalengan, ya. Pak Elias dengar kabar, Rena sudah meninggal. Ya. Terus hatinya, seperti ada komplain, ya. Dia udah banyak melayani Rena waktu dia masih hidup. Tapi sekarang meninggalkan Tuhan. Artinya harapannya hilang karena Tuhan ditinggalkan. Jadi hatinya seperti ada komplain. Dia mulai berdoa. Pak Elias berdoa kepada Tuhan. Setelah berdoa, Pak Elias ambil HP-nya. Dia telefon ke salah satu muridnya di Pangalengan, di kampungnya Rena itu. Muridnya namanya Pak Dasep. Pak Dasep, istrinya namanya Imas. Pak Elias berkata kepada Pak Dasep, ayo, kamu ke rumahnya, bangunkan dia, suruh dia ketemu saya di rumah sakit di Bandung. Tapi Rena sudah meninggal, sudah mati. Ya. Mari kita akan menonton videonya. Nah, video ini dibuat setelah terjadi mukjizat ini, ya. Tapi pakai orang yang sama. Orang yang ada di video itu orang sama. Jadi video ini dibuat setelah terjadi mukjizat ini, ya. Tunggu ya. Mari. Suaranya boleh dibesarkan kalau mau. Pernahkah saudara diminta untuk melakukan satu hal yang sangat penting, sangat berguna, sangat bermanfaat, tapi saudara enggan melakukannya? Kenapa? Karena saudara mungkin takut. Saudara takut akan resiko yang ditimbul akan atas keputusan saudara. Nah, saudara akan melihat satu kisah nyata di mana 3 orang yang percaya mengambil satu resiko yang besar untuk satu hal yang sangat penting, sangat berguna untuk seorang yang mereka kasih. Akhir bulan Juni 2013. Ketika itu, aku diperiksa ke salah satu rumah sakit dan aku dinyatakan mempunyai penyakit, yaitu kista yang sudah pecah. Kemudian, setelah diperiksa, pihak rumah sakit mengatakan aku harus segera dioperasi. Setelah itu, aku pun dioperasi pada tanggal 1 Juli 2013. Kemudian, setelah 2 hari dioperasi itu selesai,
Aku hanya disuruh pulang kembali ke Pangalengan. Beberapa hari setelah dari rumah sakit, aku merasakan sakit sekali. Setiap makanan dan air pun tidak bisa masuk. Selalu keluar dan keluar bertambah banyak lagi. Dengan keadaan itu, aku pun memutuskan untuk kontrol kembali ke rumah sakit. Tetapi, keputusan rumah sakit tetap sama, hanya menyuruhku kembali pulang. Setelah aku pulang, keadaanku malah bertambah parah, karena memang makanan dan minuman tidak bisa masuk. Sampai akhirnya, aku tidak ingat apa-apa lagi dan hanya merasakan berada di lorong yang gelap. Memang pada saat itu saya tidak merasakan apa-apa, saya hanya merasakan berada di lorong yang gelap. Itu Pak Elias. Itu Pak Elias. Ketika itu saya merasa kaget, ada kabar dan ada berita bahwa yang namanya Rena telah meninggal. Saya merasa hal yang rasa nggak enak ya, karena permasalahannya Rena ini pernah diobati selama 1 tahun dan tiba-tiba hari ini saya merasakan dia hilang begitu saja. Dan akhirnya saya merasakan ada satu hal dalam hati, dari hati yang terdalam, ada komplain ya, sebagai hamba Tuhan kepada Tuhan. Dan akhirnya saya coba telepon dan saya lihat kira-kira di jam 7 malam, saya coba telepon kepada Asep. Halo Pak. Halo, dengan Pak Asep. Ya halo Pak. Nah Pak Asep, coba minta tolong nih, saya mau ngasih tahu tentang. Oh iya Pak, sudah meninggal Pak. Oh iya, katanya Rena meninggal. Nah, itu yang jadi masalah. Nah sekarang ini saya terus terang aja pada Asep. Pada Asep ajak istrinya, Ibu Imas, pergi ke rumahnya Rena. Nah kalau sekarang pada Asep lagi ngapain? Lagi mau melayat Pak, ngumpulin uang. Oh iya, kalau gitu jangan berhenti dulu lah untuk melayat, untuk ngumpulin uang, menengok Rena. Di stop aja dulu. Nah sekarang pada Asep pergi ke rumahnya Rena bersama Ibu Imas dan tolong kasih tahu ke Rena. Udah meninggal. Oh iya, saya tahu Rena udah meninggal. Dia udah meninggal. Nah sekarang saya suruh pada Asep hari ini juga pergi ke rumahnya Rena bersama istrinya, langsung bicara dengan Rena, kasih tahu Rena ditunggu sama Pak Elias di Immanuel, di rumah sakit Immanuel. Oh siapa? Ke rumah sakit Immanuel yang itu dia Pak ya? Sekarang juga Ada saya mau tanya mengenai keputusan Bapak untuk pergi taat dengan apa yang Pak Elias sampaikan lewat telepon. Kenapa Bapak seperti itu? Dikarenakan kami anak prajurit Tuhan Yesus dan saya sebagai pengemban perintah atau melayani, dan kami cepat-cepat berangkat dan seluruhnya oleh Pak Elias harus berdua dengan istri saya juga sempat kaget karena tadi menolak, saya udah mati, tapi karena Pak Elias yang menyuruh pergi ke rumah sakit dan kami berangkat berdua, disuruh Pak Elias ke Pak yang korban itu yang mati, yang enak itu Pak. Ada berdua dengan istri saya. ya. Ya Pak, sebagai prajurit Tuhan Yesus Kristus kami laksanakan. Ya, oke, siap ya, kata Sep. Saya tunggu beritanya. Saya nanti langsung ke rumah sakit Immanuel. Saya langsung pergi. Ya, Tuhan berkati ya, kata Sep.
Itu ayahnya Rena, papinya. Itu mayatnya si Rena. Tuhan Yesus, bangunkan anak ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bangun, Rena. Rena, bangun, Rena. Rena, bangun, Rena, bangun. Nyukan saya. Rena, ingat sama ibu dari Sanggar. Rena ditunggu sama bapak ke rumah sakit Immanuel. Nah, waktu itu ibu yakin ya bahwa Tuhan sepertinya menyuruh untuk membangkitkan orang mati, karena kan sulit ya untuk orang sakit pun ya biasanya kita sedikit ragu, tapi ini orang mati itu kan merupakan satu hal yang ibu harus yakin. Seperti apakah ada sesuatu yang ibu rasakan pada saat itu? Rasa saya juga kaget waktu saya menyelonong. Ya yakin Tuhan Yesus yang menggerakkan kami. Itu yang kami tidak takut, yang tidak malu sama orang-orang. Rasa saya ada yang mendorong gitu. Waktu itu saya jama yang mati, bukan jama itu yang dibangkitkan oleh saya gitu. Orang-orang juga pada melihat saya gitu. Dan saya rindu supaya ini boleh terjadi, dan ternyata saya tahu dan saya sudah dibekali dengan otoritas, dan setiap anak-anak Tuhan, hamba Tuhan punya otoritas. Ya, dengan jalan ini saya katakan dengan otoritas pada Hasim untuk segera pergi ke rumahnya Rena dan untuk segera membawa dia ke rumah sakit walaupun dinyatakan dia telah meninggal. Di dalam hal ini saya punya keyakinan tersendiri kepada Tuhan bahwa otoritas akan dinyatakan, dan ini bagi saya adalah hal yang paling dahsyat dalam kehidupan saya dan melengkapi dalam pelayanan saya ke desa-desa. Saya bersyukur ketika saya dengar ternyata setelah mengalami dalam seumur hidup pelayanan saya, Tuhan Yesus itu sangat dahsyat. Ternyata Rena yang dinyatakan mati dan dia sudah bangkit kembali. Dan di sini saya lihat otoritas yang Tuhan berikan itu luar biasa bagi setiap hamba Tuhan. Dan saya memuji nama dia, ternyata Yesus hebat, dahsyat. Dan ternyata dia tidak pernah berubah, baik kuasanya, kasihnya, bahkan juga mujizatnya. Sampai hari ini pun, ternyata orang mati pun bisa dibangkitkan. Dia tetap, namanya tidak pernah berubah, namanya yang berkuasa, yaitu di dalam nama Yesus, orang mati pun dibangkitkan. Saya ucapkan syukur pada Tuhan, sehingga saya dilengkapi lagi di akhir tahun 2013, dan saya melihat Yesus luar biasa. Dia tidak pernah berubah. Hanya manusianya lah yang telah banyak berubah. Saya ucapkan syukur kepada nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus. Memuji nama dia, kemuliaan hanyalah bagi nama dia, nama Yesus, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa mujizatnya. Yang penting otoritas. Yang membagikan dia, otoritas dalam nama Isa, dalam nama Yesus. Jadi kita semua harus belajar baik-baik otoritas. Ketaatan dari 3 orang ini, mereka melakukan satu hal yang mengandung resiko yang besar, mungkin dipermalukan, mungkin ditertawakan, tapi hasilnya sungguh luar biasa. Orang yang mereka kasih kembali hidup
Nah, ini merupakan satu hal yang dapat menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Bahwa saudara bisa taat, dan saya sendiri bisa taat, dan kita bisa melihat perkara yang besar. Bahkan orang mati pun bisa dibangkitkan. Apalagi orang yang sakit, orang itu bisa disembuhkan. Puji Tuhan. Nah, di Afrika, di negara Nigeria, kami ada juga koordinator. Dan koordinator kami namanya Emmanuel Rema di Afrika, sudah membangkitkan 7 orang dari kematian. 7 orang dari kematian dibangkitkan. Okay. Puji Tuhan, tunggu ya. Iman kepada Allah. Saya yakin Tuhan bisa melakukannya. Itu artinya iman kepada Allah. Tapi imannya Allah berbeda jauh. Saya yakin saya bisa melakukannya karena saya diberikan otoritas dan kesanggupan oleh Tuhan dan diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukannya. Nah, iman kepada Allah begini, kalau kita percaya dan bersandar kepada Tuhan dan menaati perintahnya dengan seksama, artinya kita beriman kepada Allah. Itu penting sekali, beriman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah menjadi dasar kita. Iman kepada Allah membuat kita menjadi taat dan kudus sama seperti Tuhan Yesus. Nah, imannya Allah berbeda jauh dengan iman kepada Allah. Bagaimana bedanya? Imannya Allah memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi berbahaya sekali kalau kita punya imannya Allah tanpa iman kepada Allah. Itu berbahaya. Kenapa? Begini. Nabi-nabi palsu di Matius 7 punya imannya Allah untuk melakukan mukjizat, tetapi mereka tidak punya iman kepada Allah untuk hidup kudus seperti Tuhan. Mari kita membaca Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kalau kita punya imannya Allah, iman yang memindahkan gunung, tapi tidak mempunyai kasih, kami sama sekali tidak berguna. Saudara-saudariku, ini harus kita ingat. Harus kita ingat. Kasih yang paling penting. Ini sedikit nasihat untuk saudara-saudari. Saudara jangan mulai hanya dengan memindahkan gunung besar seperti penyakit kanker yang ganas tahap terakhir. Mulai juga dengan penyakit yang lebih mudah untuk disembuhkan, yaitu gunung yang lebih kecil. Kita belajar tahap demi tahap. Dengan begini iman saudara makin bertambah dan saudara akan siap untuk memindahkan gunung yang lebih besar. Itu nasihat saja. Di mana kita sudah dilatih dan sudah diberi otoritas. Kita tidak boleh takut sampai berseru kepada Tuhan, melainkan harus ambil tindakan sebagaimana kita diperintahkan oleh Tuhan. Teologi yang berkata kita tidak berdaya untuk berbuat apa-apa sudah melumpuhkan kita cukup lama. Sudah lewat 2000 tahun dan kita masih belum menyelesaikan amanat agung. Kenapa?
akibat dari teologi yang berkata kita tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. Nah, minggu depan, sesi 8, kita akan belajar ketekunan waktu memindahkan gunung. Ketekunan itu penting. Kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus melayani orang sakit, bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, kerana dia tidak termasuk salah satu daripada ke-12 murid yang asli itu. Jadi bagaimana Rasul Paulus melayani orang sakit? Di Injil dia belum ada. Jadi minggu depan kita belajar bagaimana Rasul Paulus menyembuhkan orang sakit. Terus kita belajar otoritas yang lebih luas lagi. Akhirnya, bagaimana karunia kesembuhan. Kita belajar sedikit karunia kesembuhan. Nah, kita akan menambah satu sesi lagi, yaitu sesi 10. Ini sesi yang terakhir, di mana kita akan mengarahkan kebaktian kesembuhan ilahi. Untuk sesi 10, kalian bawa orang yang belum percaya. Mungkin ada keluarga, ada teman, ada tetangga yang belum percaya, itu dibawa. Saya membawa Injil. Habis itu, saya mengajak kalian semua menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan. Banyak orang akan sembuh dan akan bersaksi. Dan pada waktu itu, saya akan mengajak mereka bertobat dan percaya kepada Yesus. Jadi, ada tambahan sesi 10. Jadi, ajaklah orang-orang yang belum percaya kepada Yesus untuk menghadiri sesi 10, sesi yang paling terakhir. Nah, situs kami www.elijahchallenge.org. Email saya elijah003@gmail.com. WhatsApp saya +1 281 507 8517. Sampai ketemu minggu depan. Nah,